wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 137 Allah berfirman, jika mereka beriman sebagaimana kalian beriman. Yang bawa kitabnya itu bisa lihat di halaman 99. Jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi Allah menyebutkan apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, mereka mendapatkan petunjuk. Jadi Allah menjadikan imannya para sahabat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang wafat tahun 751 Hijriah, melalui ayat ini Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai timbangan, tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka sungguh mereka mendapat hidayah, petunjuk yang mutlak dan sempurna. Jika mereka ahlul kitab berpaling tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh ke dalam perpecahan, perselisihan, dan kesesatan yang jauh. Jadi di sini disebutkan imannya para sahabat sebagai tolak ukur. Kalau mereka beriman sebagaimana mereka beriman, apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman, mereka dapat petunjuk. Jadi umat Islam, mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah apabila mereka mengikuti pemahaman salafus saleh, mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka akan dapat hidayah, hidayah yang sempurna. Kemudian selanjutnya ayat dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah SWT berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkanlah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Demikian Allah perintahkan agar kalian bertakwa kepada Allah. Antum bisa lihat penjelasan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang tafsir Rasulullah terhadap ayat ini. Antum lihat di halaman 104. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah SAW membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, ini jalanku yang lurus. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, kemudian bersabda, inilah jalan yang bercerai-berai, jalan yang sesat. Tidak ada satupun jalan kecuali, tidak ada satupun dari jalan ini kecuali dalamnya terdapat syaitan yang menyeru kepadanya. Selanjutnya beliau membaca firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, sampai akhir ayat. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Ad-Darimi dalam sunannya, dan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga Imam Al-Baghawi dalam Syarah Sunnah. Dan hadis ini derajatnya hasan. Dan diriwayatkan juga oleh Imam An-Nasa'i dalam tafsirnya, Tafsir An-Nasa'i. Kemudian hadis Nabi SAW bersabda tentang para sahabat, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia pada masaku, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sudahnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan juga yang lainnya. Kata-kata khairun nas, sebaik-baik manusia, ya tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang manhajnya, tentang dakwahnya, tentang akhlaknya, tentang ibadahnya, adalah para sahabatlah khairun nas, sebaik-baik manusia. Karena itu kita wajib memahami agama ini sesuai dengan pemahaman salaf. Dan ikhwan fiddin, a'azakumullah, pemahaman manusia tentang Islam ini bermacam-macam. Karena itu kita wajib mengikuti pemahaman
para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi pemahaman manusia tentang agama ini bermacam-macam. Jadi kita harus mengikuti jejak salafus saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita tiap hari baca minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu kita membaca setiap hari ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Itu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Maka dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, kata Imam Ibnul Qayyim, ayat ini, yaitu ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata beliau, ayat ini mencakup 3 rukun. Ayat ini mencakup 3 rukun. Rukun yang pertama adalah Al-Quran. Rukun yang kedua Sunnah, yakni merujuk pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian selanjutnya siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ayat ini mencakup rukun yang ketiga. Jadi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, mencakup 2 rukun, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ini mencakup rukun yang ketiga, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Sebab kita minta jalan yang lurus. Bagaimana meniti jalan yang lurus? Siapa orang yang pernah meniti jalan yang lurus, yang pernah melalui jalan yang lurus itu sehingga mereka selamat? Siapa? Para sahabat. Karena itu kita memahami ayat ini mencakup rukun yang ketiga, yaitu merujuk kepada pemahaman salafus saleh dalam meniti jalan tersebut. Padahal tidak diragukan bahwa siapa saja yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah pasti telah mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. Tapi yang perlu diingat, kata Imam Ibnul Qayyim, karena metode manusia dalam memahami Al-Quran dan Sunnah berbeda-beda, ada yang benar, ada yang salah, dan juga bermacam-macam, maka haruslah memenuhi rukun yang ketiga untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh. Itu disebutkan di dalam kitab Madarikun Nazar fi Siyasa baina Tatbiqat Syar'iyyah wal Infi'alat Al-Hamasiyah oleh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, perhatikanlah hikmah yang berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah dengan ungkapan yang ringkas, yaitu nikmat yang dicurahkan kepada kelompok yang pertama adalah nikmat hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Kemudian beliau juga menjelaskan begini ketika menafsirkan ayat tentang as-siratal mustaqim dan juga wa anna hadza sirati mustaqiman. Kata Imam Ibnul Qayyim, jalan menuju kepada Allah itu hanya satu. Jalan itulah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah kecuali melalui jalan tersebut. Sekiranya umat